Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Rizky di Public Health Vlog. Untuk mengawali hari ini, jangan lupa untuk teman-teman semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan untuk teman-teman yang udah mulai beraktivitas di luar rumah seperti sekolah, kerja, ataupun praktikum, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber baru, yang mana narasumber kita ini cantik, gemesin, imut banget, asli deh, nggak bohong. Dan kayaknya udah semangat nih untuk berbagi informasi dan ilmu ke kita. Oke, jadi hari ini topik yang kita bahas mengenai tips berkomunikasi yang baik dan benar dengan dosen. Bersama narasumber kita, yaitu Mbak Radita, mahasiswa S1 Kesmas 2018. Yeay! Halo Mbak Radita. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Udah mulai aktivitas luring soalnya mau PBL. Buat ngurus-ngurus administrasi sebenarnya. Nah, kalau nggak salah besok Senin udah mulai praktikum nggak sih Mbak? Kalau dari angkatan 2012 praktikumnya sebenarnya Agustus. Ini ke Kediri cuma ngurus administrasi buat PBL sih, tapi PBL-nya nanti daring kok tetap. Oh, PBL-nya tetap daring. Iya. Oh, kukira udah turun lapangan juga kan kemarin soalnya ada info. Bisa, ya itu sedihnya sih, belum bisa keluar ruangan. Tapi tetap semangat kan, Mbak? Iyalah, semangat lah. Semester tua nih. Semangat. Aku bentar lagi juga nyusul jadi semester tua. Semangat juga. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya, Mbak. Ya. Oke, banyak dari kita, terutama mahasiswa, apalagi mahasiswa baru itu kadang tuh masih bingung kalau mau komunikasi dengan dosen. Apalagi kalau masih maba itu kan bingung mau ngomong ke dosennya itu gimana. Soalnya kan waktu sekolah dulu kan kalau mau konfirmasi nggak ada. Kalau jadwal udah langsung ada kan. Selalu kalau masuk kuliah mau nggak mau kita harus konfirmasi ke dokter. Nah, menurut Mbak Radita nih, perilaku yang harus bagaimana nih yang harus diterapkan sama mahasiswa kalau ingin berkomunikasi dengan dosen? Kayak apa adab yang baik itu gitu, Mbak? Kalau menurut saya ya, buat yang maba-maba gitu, memang dulu waktu maba itu agak bingung gitu. Aku mau menghubungi dosen kayak gimana ya, takut salah, takut nanti nggak sesuai sama jadwal atau apa gitu. Tapi kalau dulu kelasku itu biasanya kita nyesuaiin sama dosennya, soalnya setiap dosen tuh beda gitu loh. Dia tuh maunya kayak gimana tuh beda. Jadi tuh makanya ada PJMK itu ya, itu penting banget soalnya dia lebih memahami dosen tersebut gitu. Untuk cara yang menghubungi dosen yang baik itu sebenarnya yang pertama pakai bahasa yang sopan, tapi kan nggak semua orang itu bisa menentukan yang sopan seperti apa gitu. Dan itu kalau menurutku sendiri itu PJMK-nya lebih tahu lah, soalnya dia kan tahu banget dosen itu kayak gimana. Terus kalau yang kedua sendiri itu kita nentuin waktunya, waktu yang tepat buat dosen yang sopan tuh gimana sih gitu. Biasanya kan kalau dosen itu mayoritasnya mau dihubungin pada waktu jam kerja gitu, dari jam 7 sampai jam 4 atau 3 sore gitu. Selebihnya kadang nggak kebales kan. Kalau kebales pun itu untung juga bagi kita gitu. Itu sih kalau menurut aku. Selanjutnya nih, dari Mbak Dita sendiri ini pernah nggak sih Mbak Dita awal-awal tuh ngalami kesulitan untuk komunikasi sama dosen? Atau mungkin Mbak Dita juga pernah jadi PJMK tuh? Kayak gitu pernah nggak, Mbak? Ya, sebenarnya kalau saya jadi PJMK itu cuma pertama kali. Kebetulan itu menggantikan PJMK sih sebenarnya. Itu waktu itu saya membahas ke teman saya ya, itu tuh sebenarnya dia tuh punya maksud sendiri buat chatnya gitu loh. Kata-katanya itu dia punya maksud sendiri, tapi dosennya tuh salah tangkap dan kesannya itu kurang sopan. Dan itu dosennya mungkin dianggap agak sedikit tidak sopan ya anak ini, makanya dia dikasih kayak peringatan gitu, dan itu saya ambil.
gitu. Jadi dosen dia aku yang hubungin selanjutnya. Itu sebenarnya kesulitannya memang kita orang tersebut memang mungkin kita beda budaya, cara komunikasi gitu kan. Jadi lebih didata lebih baik sih itu. Memang penataan kata untuk menghubungi dosen tuh memang harus didata lebih baik biar tidak ada miskomunikasi buat nyampain tujuan lah gitu. Gitu sih kalau menurutku. Ya, memang kalau kadang itu sebenarnya kalau minta konfirmasi kata bahasa itu emang harus benar-benar sopan, apalagi ya kayak katanya Mbak Dita tadi, dosen tuh ada yang tipenya biasa aja, ada yang kayak kurang bisa menerima gitu. Karena apa ya, dosen kita sendiri pun juga nggak dari Jawa semua, ada yang Ya. dari luar Jawa juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Kalau dalam bentuk chat, kira-kira kalimatnya itu harus bagaimana ya, Mbak? Untuk apa pesan yang dikirimkan ke dosen kita? Oke, kalau menurutku chat yang tepat gitu pertama pakai salam dulu. Kalau misalnya dia non muslim bisa ucapkan selamat pagi atau apa gitu. Terus mungkin ada dosen yang bukan minta sih sebenarnya kita ngasih ke biasanya kan gini, assalamualaikum, selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya seperti itu kan. Tapi ada juga dosen yang tidak mau ada kata-kata mohon maaf mengganggu waktunya. Soalnya dia udah merasa itu tanggung jawab dia buat balas itu kan ada itu. Terus nanti langsung ditunjukin tujuannya tuh apa, terus nanti kalau mau dibalas berarti kita ada kalimat tanya di belakangnya, baru nanti ucapin terima kasih gitu. Dan kalau menurut saya juga sih itu kita tuh nggak harus apa ya, dia tuh apa nunggu balasan dosen gitu. Soalnya dosen kan kadang chat kita kan nggak kebaca atau apa gitu. Itu jangan ibaratnya jangan di-treat terus gitu loh dosennya. Takutnya nanti dosennya kan punya keperluan sendiri dan takutnya nggak balas malah nanti dosennya tersinggung atau apa gitu. Uh, ini kalau apa biasanya tuh dari temen aku sendiri ya, Mbak, dari angkatanku kadang itu ada yang apa kalau random gitu loh. Jadi dosennya nggak bales, dia chatin terus gitu dan jeda waktunya kadang itu cuma beda sedikit gitu loh. Itu Ya, sih. ya itu. Mending itu besoknya lagi atau gimana gitu. Tapi nanti kalau misalnya dosennya minta diingatkan lagi ya waktu konfirmasi lagi, misalnya nih kemarin kita ngubungi dosen, Bu, ini ada mata kuliah hari ini jam segini gimana, gak dibalas gitu. Terus padahal waktunya udah besoknya jam 7. Tuh kalau di tempatku jam 6 itu udah konfirmasi lagi, Bu, mohon maaf apa bisa mengisi atau tidak pada jam ini gitu. Gitu sih kalau Ya di kalau aku dulu waktu awal masuk jadi PJMK gitu Mbak, konfirmasi kan dapat mata kuliahnya itu hari Senin pagi kalau nggak siang gitu. Itu Minggu pagi aku udah konfirmasi tapi nggak ada jawaban. Akhirnya Senin pagi sekitar jam 6 setengah 7-an itu aku chat lagi. Baru siangnya sekitar jam 9-an ibunya dosennya tadi itu udah baru ngasih konfirmasi. Soalnya sempat dikasih tahu juga sama teman-temannya Mbak Radita itu kalau hubungin dosen tuh jangan random, soalnya dosen tuh kadang itu ada yang risih gitu kan. ya, ya. Soalnya kita kan juga nggak tahu ya keperluan ibunya atau bapaknya apa. Ya, benar. Oke, selanjutnya ya Mbak. Nah, Biasanya nih, kalau kita komunikasi via chat atau WA, kadang ada typo atau penulisan kata yang salah gitu Mbak. Kalau ada kayak gitu, cara mengatasinya gimana ya Mbak? Kan udah kekirim, ternyata waktu kita baca, waduh ada salah nih yang kalimatnya yang salah. Terus dia mulai nekting tuh takut dosennya, duh jangan-jangan nanti orangnya gak bales, marah, atau gimana gitu. Nah ini kalau dari Mbak tadi sendiri, gimana nih cara ngatasinnya? Mungkin Mbak Dita juga pernah nih. ya gitu sih permasalahan di kelasku juga sama sampai saat itu tuh gitu. Kebetulan kan perangkatan pasti punya kan grup PJMK itu kan pasti punya kan. Nah itu Punya. pernah nih waktu dia tuh salah ngirim chat gitu. Kan orang Parno itu kan ya gitu ya ngelakuin apa aja dia langsung kayak hapus pesan gitu loh untuk semua orang gitu lah Iya. itu kan ada orang kan beda-beda ada yang menilai untuk hapus pesan sebelum dibaca tuh ada yang sopan atau yang enggak sopan kan itu tergantung orang yang menerima pesan tersebut kan nah gitu kebetulan itu tadi
dosennya tuh online, dan kemungkinan kan tadi pesannya kebaca kan, kemungkinan online dan sempat mengetik gitu loh, sudah dihapus. Terus yaudah kita kasih saran, jalan tengahnya kita ngubungi lagi tapi perbaikin kalimatnya gitu. Tapi kalau seumpamanya tadi udah dibaca dosennya dan belum sempat ngehapus itu, ya kita ngulangi lagi, mohon maaf Bu, maksud kami tujuannya seperti ini tadi, mungkin ini ada salah kata atau bagaimana, jadi diperbaiki lagi lah kalimatnya yang mau ditujuin, tujuannya apa gitu. Kalau dari angkatannya Mbak Dita tuh, kalau kayak gitu biasanya dosen memaklumi apa ada yang gimana gitu nggak Mbak? Memaklumi sih, memaklumi. Alhamdulillah sampai saat ini memaklumi, dan dosennya kebetulan enak gitu loh. Alhamdulillah. Oke. Terkait waktu pengiriman pesan ke dosen nih, pengiriman pesan untuk memberitahukan jadwal kelas atau konsultasi, ada nggak Mbak waktu-waktu yang cocok untuk kirim pesannya itu ke dosen? Oke, untuk waktu yang tepat tadi kan udah saya omongin ya di depan tadi, itu di jam kerja lebih baiknya itu seperti itu. Terus kalau menghubungi dosen buat mata kuliah besok bisa dihubungi sekarang, H-1 lah minimal gitu ya. Terus untuk konsultasi sendiri juga seharusnya sih di jam kerja, tapi kan ada dosen yang balesnya malam gitu, ada, berarti itu Bapaknya bisa meluangkan waktu buat konsul itu kan malam gitu, ya nggak apa-apa kita balas malam. Biasanya ada beberapa dosen sih minta konsulnya atau bimbingannya itu malam, itu ada kok. Itu tergantung dosen masing-masing. Tapi kalau lebih kayak menghubungi dosen buat mata kuliah, pengisi mata kuliah atau apapun itu, mending di jam kerja kalau menurut aku sih. Oke. Kalau itu Mbak, kirim tugas kan biasanya dosen ada tuh yang minta kirim tugasnya lewat email. Nah, kalau di email itu kalimatnya yang baik itu seperti apa kan Mbak? Soalnya kan kalau antara WA sama email kan formatnya kan udah beda kan Mbak? Iya, iya. Ya itu ada sih gitu. Biasanya kan kalau aku sih dosennya biasanya ngasih formatnya sih. Nanti subjeknya diisi apa, misalnya tugas praktikum 3. Terus nanti keterangannya ini mungkin kita izin, mohon maaf menunggu waktunya Pak. Saya siapa gitu dari kelas apa, tingkat berapa, mau izin mengirimkan tugas ini Pak, terima kasih, gitu aja sih sebenarnya biasanya. Tetap Itu awalnya salam dan ya Mbak. Gimana? Tetap awalnya salam sama izin Ya, memperkenalkan. ya, salam dan izin memperkenalkan. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kadang saat kita menghubungi Bapak atau Ibu dosen, tapi tidak ada respon. Cara mengatasinya gimana Mbak? Apalagi nih kita udah konfirmasi lagi di harinya orang yang mau ngajar. Misal 2 jam mau ngajar, tapi beliau belum ngasih konfirmasi. Kan biasanya jadi PJMK kan kadang udah mulai kayak deg-degan gitu kan, takut gimana. Apalagi kalau udah teman-teman udah nunggu di Zoom, itu kan makin parnonya kan makin tinggi kan Mbak. Nah ini kalau udah kayak gini nih cara mengatasinya gimana nih Mbak? Kalau gitu biasanya teman-teman itu menghubungi, kalau nggak ada jawaban ya, itu menghubungi 30 menit atau 1 jam sebelum mata kuliah berlangsung. Kalau sampai mata kuliah berlangsung, udah jamnya nih, belum ada balasan, kita tunggu 15 atau 30 menit lagi, baru kita chat lagi. Assalamualaikum Bu, ini saya PJMK ini, mata kuliah ini. Mohon izin Bu, ini apakah jadi dilakukan perkuliahan Bu? Itu di jam ini, soalnya teman-teman sudah menunggu di Zoom. Gitu. Biasanya kalau di tingkatku seperti itu sih cara komunikasinya ke dosen. Kalau nggak ada jawaban berarti ya teman-teman dipersilahkan keluar. Soalnya kan PJMK juga lihat dari kontrak kuliah kan. Kalau misalnya dosen tidak masuk 15 menit atau 30 menit di dalam forum perkuliahan, forum perkuliahan itu berarti kita bisa meninggalin gitu. Tapi nanti kalau misalnya dosennya chatnya lebih dari itu, misalnya 30 menit belum dibalas, nanti 45 menit dibalas, jadi kita masuk lagi. Soalnya kan masih di jam perkuliahan gitu. Gitu sih. Emang tapi kalau ada dosen yang nggak ngerespon tuh kadang tuh sebenarnya udah panik sih. Padahal tahu kalau di kontrak itu masih boleh nunggu 15 atau sampai 30 menit.
tapi parnonya itu loh Mbak, rasanya itu kayak apalagi takut nanti di demo teman-teman kan biasanya teman-teman tuh kadang gitu kan tiba-tiba kita ngasih konfirmasi hari ini ada jam udah mulai protes tuh anak-anak jadi kelas apa enggak ditanya-tanyain gitu padahal kita sendiri juga nunggu bapak ibu apa dosen ngasih jawaban Mbak Iya. Dita juga kayak gitu enggak? Iya, apalagi akhir-akhir ini waktu dari ini ya beberapa dosen juga kita agak kesulitan dalam menghubungi dia soalnya beliau kan mungkin juga ada keperluan dengar kan akreditasi juga ya jadi Ya. lah banyak jam kosongnya gitu Ya. jadi penggantinya Nah, tuh mepet-mepet gitu loh. nah apa terus terkait kan tadi kalau nggak ada respon biasa apa sampai 30 menit berarti kan kelas nggak tidak ditiadakan. Nah, itu udah pasti kan kita sebagai PJMK harus mempersiapkan jam pengganti kan ya, Mbak. Nah, biasanya ini jam pengganti ini yang bikin ruwet kadangan. Kita udah nyiapin hari ini. Oh, ternyata misal di hari Rabu kelas kita nih kelasnya nggak padat banget. Waktu udah dikonfirmasi dosennya nggak bisa. Nyari hari lagi lain, dosennya nggak bisa lagi. Ini kalau dari Mbak Dita sendiri nih, kalimat yang sopan untuk ngomong ke dosen terkait jam pengganti itu gimana, Mbak? Kalau di kelasku, PCMK-nya itu sebelum menghubungi dosen tuh kita nyocokin dulu sama jadwal yang lainnya. Soalnya kan bukan 1-2 matkul aja yang punya jam pengganti ya. Semuanya pasti punya jam pengganti dan juga kita di tingkat ini udah ada mata kuliah peminatan masing-masing gitu loh. Jadi kita nentuin jam mana nih yang kosong semuanya. Terus baru kita udah temu jam kosongnya, baru kita konfirmasi ke dosennya. Tetap pakai salam dulu, terus perkenalan dulu. Baru nanti kita masuk tujuannya, Bu, mohon izin menginformasikan bahwasanya jikalau jadwal pengganti mata kuliah ini dilaksanakan pada tanggal ini, hari ini, bagaimana ya Bu, apakah Ibu berkenan? Itu nanti kita tunggu jawaban ibunya aja. Tapi kalau misal ibunya nggak ada balasan, mungkin kita bisa konfirmasi ulang. Jadi sebisanya kalau jadwal pengganti itu kita kabarinnya tuh H-3 lah minimal. Baru nanti kalau nggak ada jawaban kita konfirmasi lagi di hari sebelumnya, di hari setelahnya. Kalau online nyari hari pengganti itu enak nggak sih Mbak? Ketimbang kalau offline. Kalau offline kan juga mikir kelas, izin juga. Biasanya tuh kalau udah ada jam pengganti kelas offline itu yang bikin rebutan kadang tuh tempat sama waktu. Iya nggak sih Mbak? Iya, kalau menurutku sih enak ini ya, enak waktu online ini. Kita nggak perlu pikir tempat juga gitu loh. Tapi ya itu tadi nunggu konfirmasi atau ACC dosennya itu agak susah agak ya lama. gitu. Iya agak lama gitu. Agak lama. Oke. Kesan apa yang sampai sekarang membekas bagi Mbak Radita selama berkomunikasi dengan dosen? Kalau kesanku itu waktu tingkat 1 sih, itu kita kan belum tahu cara ngomong yang baik, ngomong yang sopan itu kayak gimana. Yang paling berkesan itu pas waktu chatnya sih, itu nggak salah itu jam berapa ya, jam 8 kalau malam, kok udah malam, udah lewat jam 7 itu chat. Soalnya kan kelupaan buat chat dosen, dan itu mata kuliahnya tuh pagi jam 7. Ruangan udah siap ya, kita kan waktu itu offline ya, itu ruangan udah siap, jamnya sudah ada, tapi kita lupa belum konfirmasi dosen, dan itu ibunya bales pada saat itu, tapi beliaunya juga nggak marah sih, cuma menyarankan kalau bisa hubunginya jangan malam, jangan mendadak gitu ya. Itu buat pelajaran banget sih, memang penempatan waktu buat ngechat itu penting. Itu sih kalau kesannya ke aku. Sebenarnya kalau chat sama dosen itu yang penting itu selain tata bahasanya, waktu juga. Kalau soalnya kadang dosen tuh
di chat di waktu di luar jam kerja pun kadang ya ada yang respon, ada yang enggak. Sekali ngerespon pun kayak kita dinasehatin juga kalau jam segini kalau bisa konfirmasinya waktu jam kerja kayak gitu. Sama itu saya sebenarnya satu lagi sama kita mau ngechatnya lewat mana. Kadang dosen nggak mau dia di chat lewat WA, kadang ada yang nggak mau lewat tele. Ada juga yang kayak gitu. Oke. Ada nggak sih Mbak tips komunikasi yang baik dan benar dengan dosen yang mungkin bisa dibagi sama Mbak Radita buat teman-teman yang mau semester depan mau jadi PJMK gitu atau mau yang konsul-konsul gitu. Ada nggak sih Mbak tipsnya? Ya, kalau yang santun ya, jangan misalnya kita orang Jawa nih, terus ditambahin selingan bahasa Jawa itu murid kita kan sopan, tapi kan itu kurang formal lah kayak gitu. Dan itu juga ada dosen yang kayak gitu loh, mengingatkan kalau jangan pakai bahasa itu. Memang itu sopan, tapi itu bukan Kurang keformal gitu, formal, kurang tepat lah gitu. Harus sopan dan santun juga dalam bertutur kata di chat gitu loh. Nah, terus jangan lupa salam dan perkenalan gitu. Itu sih. Kalau terus jangan itu ngechat terus-terusan gitu. Ya benar, itu yang paling penting. Soalnya kadang tuh risih ya dengan dosen juga. Tapi sebenarnya kita sendiri kalau terus-terusan di chat gitu sama sesama teman sendiri aja di chat terus-terusan gitu ya risih sebenarnya. Iya, ya gitu emang. Kan? Oh, aku mau tanya juga nih Mbak, kan Mbak Radita kan cukup lumayan lama kan kalau selama kuliah offline ketimbang angkatan 2019 sama 20. Kalau komunikasi ketemu sama dosennya langsung tuh komunikasi yang baik dan benar tuh kayak gimana sih Mbak? Kan apa mungkin nanti ya semoga aja bentar lagi lah kita bisa kuliah secara langsung kan pasti kan kalau ngobrol sama dosen kan beda gitu kan biasanya lewat daring terus ketemu secara langsung kan pasti tata bahasanya juga harus lebih baik lagi kan Mbak nih. Kalau dari Mbak Radita nih ada nggak tipsnya Mbak? Kalau itu biasanya saya chatnya tuh sebelum hari hanya ya, misalnya ada revisi atau minta tanda tangan ataupun apa, itu chat dulu nih di WA-nya atau di nomor yang bisa dihubungi. Mohon maaf, salam dulu, mohon maaf Bu, saya ini dari tingkat ini, angkatan ini, mohon izin bertemu Ibu besok, apakah bisa untuk membahas tujuannya apa gitu. Nanti kalau misalnya bisa, besok temui saya jam ini, di tempat ini gitu ya. Terus nanti kalau misalnya lupa, beliaunya lupa, kita bisa konfirmasi lagi, mohon maaf Bu, ini saya sudah di sini, apakah Ibu bisa ditemui? Gitu. Biasanya nanti ada balasan juga sama ibunya, iya 10 menit lagi ya atau berapa. Nah, tapi nanti kalau ibunya atau bapaknya ada keperluan, mungkin nanti beliau juga konfirmasi. Soalnya selebihnya sampai saat ini, kalau buat ketemu dosen itu pasti dibalas kok. Kalau pengalaman saya ya, pasti dibalas. Enggak jadi atau jadinya buat ketemu itu pasti dibalas dan nanti ada konfirmasi lagi gitu loh. Ada jadwal lagi gitu mau ketemu kapan gitu. Oke. Kalau dari Mbak Radita sendiri, waktu secara offline itu ada nggak sih Mbak kesan yang nggak akan terlupakan kalau komunikasi langsung sama dosen? Kalau offline itu banyak sebenarnya itu. Yang pertama itu kita udah konfirmasi sama dosen di tempat ini, di jam ini, ibunya mengiyakan. Dan pada waktu itu sebelumnya itu katanya kelasnya kosong, tiba-tiba ada, kita kan jadi panik ya. Kita panik sendiri. Ibunya juga gimana? Ini ibaratnya ibunya, ya habis ini saya kesana 10 menit lagi gitu. Kita belum ada ruangan, kita nyari. Itu dari kelas A di Padma sampai Geraha pun kita PJMK sendiri. Kan PJMK yang cari ruangan kan. Sampai capek. Itu sih yang paling berkesan buat aku gitu. Kalau dosennya sibuk kan juga kasihan dosennya gitu loh. Punya waktu sebentar buat ngajar. Menyempatkan waktu lah buat kita dan
kita masih cari kelas, masih apa itu gak enak sendiri lah sebagai PJMK kayak gitu. Jadi persiapannya memang harus matang sih. Jadi PJMK itu nyiapin tempat, waktu, sama konfirmasi ibu itu harus pas gitu loh. Biar nggak ada Sama satu lagi, Mbak, tambahan dari aku. Sabar. Oh iya. Kayaknya kamu lebih berpengalaman deh. Oh, jadi PJMK selama 4 semester ini baru sekali sih, Mbak. Tapi sering dapat curhatan dari teman-teman yang jadi PJMK. Dosen tuh ada yang konfirmasinya lama banget. Kadang itu ditanyain malah nggak jawab-jawab. Terus ditanyain lagi nggak dijawab lagi. Jadi kayak apa ya, kayak paham gitu perasaannya. Jadi aku sendiri waktu ada juga yang gini, nggak ada konfirmasi, nggak ada apa-apa. Ibaratnya chatnya kemarin ya, tiba-tiba udah ngelewati nih. Bisa dek sekarang, bisa gak dek hari ini, jam ini. Sering terjadi itu. Sering Itu terjadi. Kita konfirmasinya misal hari Senin. Ternyata beliau nggak ngasih jawaban. Tiba-tiba hari Kamis ngechat bilang, yaudah deh, ayo sekarang kita kelas, kita masuk. Silakan dikonfirmasi ke teman-temannya. Dan posisi kita itu kadang itu juga di kelas biasanya. Kita udah kayak misal ada teman yang kedua gitu, apa buat jam pengganti juga, ada mata kuliah lain yang juga jam pengganti di hari itu. Kan rasanya kayak wow, mau bilang itu juga bingung gimana. Tapi ya kembali lagi sih, ngomongnya tetap dikasih tahu baik-baik, Kak. Kalau mohon maaf Pak, gitu. Ternyata sekarang ini kita ada kelas gitu. Itu yang paling bikin shock tuh kayak gitu, Mbak. Tiba-tiba kemarin nggak ada kabar, tiba-tiba ini lihat chat dari Bapak Ibu dosen ngasih tahu, oke, sekarang kita kelas ya, konservasi teman gitu. Wah, itu paling biasanya itu. Terus kalau nanti temen satu kelas dikasih tahu tuh pasti pada protes. Salah. Kamu harus sabar gitu kan tadi. Harus sabar, apalagi ya sabar nunggu konfirmasi dosen, sabar ngadupin teman-teman. Kadang tuh kalau di kelasku kan itu ada listnya kan, Mbak. Ada listnya. Teman-teman tuh biasanya tuh paham kalau hari ini tuh nanti ada mata kuliah ini. Terus kok tumben PJMK minggu ini nggak ngasih list jadwalnya. Itu udah ditanyain, Mbak. Kalau di aku itu udah ditanyain, PJMK ini mata kuliah ini jadi nggak kelasnya, Ya, padahal tanya, mereka gitu. Nggak tahu ya di grup PJMK ribet gitu loh. Iya, itu kayak mau bilang tuh, pingin bilang tuh kayak, please lah rasakan apa yang aku rasakan. Nunggu konfirmasi itu tidak semudah nunggu. Lama-lama teman-temanmu pasti paham, soalnya kan PJMK kan digilir kan. Iya, di rolling. Iya, pasti dia nanti ngerasain lah gimana cara dosen itu gimana, soalnya dosen itu beda-beda banget gitu loh. Beda-beda banget. Oke. Dari aku mau ngasih kesimpulan ya, Mbak, karena ternyata tidak terasa waktu kita udah mau selesai. Aku mau kasih kesimpulan sedikit dari ngobrol singkat aku sama Mbak Radita terkait komunikasi dengan dosen yang baik dan benar. Jadi kesimpulannya aku ambil dari informasi dari Mbak Radita, kalau mau hubungi dosen itu ditata tata bahasanya sebaik mungkin dan sesopan mungkin. Jangan dicampur-campur. Misal kita orang Jawa mau konfirmasi ke dosen, diselingin antara Indonesia sama Jawa, itu kesannya kurang sopan juga. Terus terkait waktu untuk pengiriman konfirmasi ke dosen, kalau bisa konfirmasi di waktu jam-jam kerja. Misal dari jam kerjanya Bapak Ibu dosen biasanya dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4-an ya, Mbak ya? Ya, sekitar jam segitu. Ya. Kalau bisa pun ngasih konfirmasi jangan mendadak, karena kadang dosen kalau dikonfirmasi secara mendadak itu kadang ada yang besoknya bisa mengajar, ada yang bisa. Lalu untuk terkait dosen yang
memberikan respon balasan ke kita, itu kalau sebisa mungkin harus sabar nunggu, nggak usah random ngirim chat terus-terusan, karena dosen sendiri pun kalau di chat terus-terusan juga risih, sama kayak kita kalau kebanyakan di chat sama teman sendiri, di chatin terus pasti juga risih. Dan yang paling penting adalah untuk tetap jaga kalimat atau bahasa yang baik dan cara pengiriman pesan Bapak Ibu dosen. Mungkin itu kesimpulan yang bisa aku ambil dari obrolan ringan kita saat ini ya Mbak Radita. Ya. Atau mungkin Mbak Radita mau ngasih saran juga buat teman-teman nih yang mungkin bentar lagi mau jadi PJMK atau yang sudah jadi PJMK tapi mau jadi PJMK lagi nih. Iya, iya. Saran tambahanku sebenarnya ambil dari kalimatmu sih. Buat yang mau jadi PJMK tahun depan, kalian harus kuatin sabar ya, itu aja. Bener, harus sabar. Pokok ininya sabar, harus stok sabarnya harus penuh, nggak boleh kurang. Oke. Karena kita udah di penghujung acara, aku mau ngucapin terima kasih ke Mbak Radita. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga Mbak Radita tetap sehat, tetap semangat. Terus juga ya. PBL-nya semangat Mbak Radita, pejuang tertua, semangat. Semoga PBL-nya walaupun masih tetap daring, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Terima kasih. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman juga semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Mbak Radita semoga menjadi bermanfaat dan bisa jadi masukan buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain hari dengan narasumber baru dan topik baru serta hal-hal yang menarik lagi. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.